Di hadapan sang waktu yang terus bergulir, tak ada satupun jiwa yang mampu melarikan diri ketika bayang-bayang kematian mulai mendekat. Di saat itulah, ketika napas terasa berat dan dunia mulai memudar, hanya ada satu nama yang mampu menjadi sauh bagi jiwa yang terombang-ambing. Dialah Sang Mahadewa. Inilah hamparan hutan suci Naimisharanya, sebuah tempat di mana keheningan menjadi ruang bagi doa dan tapa para resi. Di sana, di tengah kepulan asap yajna yang membubung ke langit, berkumpul para pencari kebenaran di bawah bimbingan Resi Shaunaka. Mereka sedang mencari obat bagi penyakit yang paling mematikan di zaman Kali Yuga, hilangnya nurani manusia. Di tengah kegelisahan itu, hadirlah Suta Goswami, salah satu murid langsung Maharesi Vyasa, sang penjaga tradisi dan pembawa pesan Purana. Kehadirannya akan menjadi jawaban atas kerinduan jiwa-jiwa yang haus akan bimbingan. Di tempat inilah sebuah rahasia besar akan terungkap, bahwa di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, secercah cahaya pengampunan selalu menunggu untuk ditemukan. Resi Shaunaka dengan kerendahan hati yang mendalam akhirnya memecah keheningan. Ia menyuarakan kegelisahan yang selama ini menghantui setiap insan di zaman Kali. Bagaimana mungkin manusia dapat bertahan ketika dunia mulai dipenuhi oleh kebencian, di masa di mana keserakahan, kemarahan, dan ketakutan telah berubah menjadi gelombang yang menghantam nurani? Di manakah tempat bagi jiwa untuk bersandar? Ia bertanya kepada Suta Goswami, mencari sebuah amalan yang mampu menyucikan jiwa hingga ke dasarnya, sebuah jalan yang dapat membawa manusia yang paling bernoda sekalipun untuk kembali pulang ke pelukan Sang Pencipta. Dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, Suta Goswami memberikan jawabannya. Ia menyebutkan sebuah nama yang menjadi penawar bagi segala racun dunia, yaitu Siwa Purana. Siwa Purana bukanlah sekadar kumpulan cerita, melainkan sebuah obat dari semesta. Di dalamnya terkandung kekuatan untuk menghancurkan 5 belenggu utama manusia. Nafsu yang buta, amarah yang membakar, ketamakan yang tak berujung, keterikatan yang membelenggu, dan kecemburuan yang merusak. Suta menegaskan bahwa siapapun yang bersedia meminjamkan telinganya untuk mendengar dan memahami keagungan ini, maka langkah kakinya akan menjadi suci layaknya tanah tempat para dewa berpijak. Ia menjanjikan bahwa meski raga ini pasti akan hancur dimakan usia, kisah-kisah suci ini akan membebaskan batin dari rasa takut, mengubah keputusasaan menjadi kedamaian yang abadi. Hutan Naimisaranya mendadak begitu hening, tatapan mata sang resi terasa begitu dalam, menerawang jauh ke masa lalu, hingga beliau menuturkan satu kisah. Di sebuah desa bernama Kirata, hiduplah seorang pria bernama Dewa Raja. Meski ia terlahir dalam garis keturunan Brahmana yang terhormat,
jiwanya justru berkelana di tempat yang paling kelam. Ia adalah gambaran nyata dari seorang manusia yang kehilangan arah. Tangannya yang seharusnya digunakan untuk memuja Tuhan, justru ia gunakan untuk menipu, merampok, dan menyakiti sesama. Baginya, kesucian tak lagi bermakna, dan kebajikan hanyalah hambatan bagi nafsu dunianya. Puncak kejatuhannya dimulai saat matanya tertuju pada seorang wanita penghibur di tepi sebuah telaga. Di sana, percikan nafsu menyulut api yang tak terkendali. Dewa Raja yang telah dibutakan oleh keinginan mulai menanggalkan sisa-sisa kehormatannya. Ia mengabaikan tangis istrinya dan peringatan tulus dari orang tuanya. Baginya keluarga bukan lagi pelindung, melainkan penghalang. Hingga suatu malam, kegelapan benar-benar menyelimuti hatinya. Demi mendapatkan harta untuk memuaskan nafsunya dan menyenangkan wanita tersebut, Dewa Raja melakukan tindakan yang paling tak terampuni. Ia menghabisi nyawa orang tua dan istrinya sendiri. Ia merampas segalanya, nyawa, harta, dan martabat, lalu pergi meninggalkan puing-puing kemanusiaan di belakangnya. Namun hukum semesta tidak pernah berhenti. Bertahun-tahun kemudian, sisa-sisa dosa itu mulai membusuk di dalam tubuhnya. Dewa Raja yang dahulu angkuh, kini berubah menjadi sosok yang renta dan berbau busuk. Kelumpuhan menyerang kakinya, rasa sakit menusuk setiap tulang, dan kemiskinan yang mencekik membuatnya dibuang oleh dunia. Di dalam kesunyian yang menyiksa itu, ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang menumpuk harta, melainkan sedang menumpuk penderitaannya sendiri. Dalam langkahnya yang terseok dan tubuh yang digerogoti penyakit, takdir membawa Dewa Raja ke sebuah kuil suci di Pratistana. Di sana, di bawah naungan menara kuil yang megah, ia jatuh tersungkur. Di ambang batas kekuatannya, telinga Dewa Raja menangkap sebuah getaran yang asing bagi jiwanya. Lantunan bait-bait suci Shivapurana yang dibacakan oleh para orang suci. Kata demi kata meresap, menembus lapisan dosa yang telah mengeras selama puluhan tahun. Di tengah demam yang membakar tubuhnya, memori tentang kejahatannya kembali hadir sebagai beban yang menghancurkan hatinya. Untuk pertama kalinya, sang pendosa itu menangis. Ia berseru dengan suara parau kepada Mahadewa, mengakui segala nista dan memohon hukuman yang setimpal atas tangannya yang telah berlumur darah. Saat detik napas terakhir mulai meninggalkan raganya, suasana berubah mencekam. Utusan Yamaraja datang dengan rantai-rantai neraka, siap menyeret jiwanya menuju kegelapan abadi sebagai balasan atas nyawa yang telah ia hilangkan. Namun, di saat yang bersamaan, langit seakan terbuka. Utusan dari Shivaloka turun dengan cahaya yang menyilaukan, menghalangi langkah para utusan kematian.
Sebab meski tangan Dewa Raja penuh noda, hatinya telah disucikan oleh kisah suci Shiva di detik-detik terakhir hidupnya. Ia tidak dibebaskan karena ia tidak bersalah, karena rasa sakit dan kemelaratan telah menjadi cara semesta membalas karmanya. Namun ia diberikan pembebasan karena ketulusan hatinya saat bersimpuh di hadapan Sang Pencipta. Maharishi Suta Goswami menutup kisah ini dengan sebuah pesan abadi bagi kita semua, bahwa Shiva Purana bukanlah izin untuk berbuat dosa, melainkan pengingat bahwa tidak ada jiwa yang terlalu jauh untuk kembali pulang, asalkan mereka memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki langkah di jalan cahaya. Mendengar akhir perjalanan Dewa Raja, para resi tertegun dalam keheningan. Bagaimana mungkin satu nama mampu menghapus noda yang begitu pekat? Bagaimana mungkin Sang Mahadewa memiliki kasih yang begitu tak terbatas? Suta Goswami, dengan tatapan yang menerawang jauh ke masa lalu, perlahan menjawab keraguan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keagungan yang menyucikan Dewa Raja bukanlah sesuatu yang baru saja tercipta, melainkan sebuah kekuatan yang telah ada jauh sebelum waktu itu sendiri dilahirkan. Bahkan bagi kekuatan agung yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini pun, kehadirannya sempat menjadi misteri yang tak terpecahkan. Suta kemudian membawa kita kembali ke masa purba, saat ego mulai tumbuh di antara kekuatan-kekuatan tertinggi, dan memulai pencarian paling legendaris dalam sejarah semesta. Pencarian untuk menemukan ujung dari cahaya abadi. Namah Shivaya. Di setiap sudut peradaban, nama Sang Pencipta adalah muara dari segala sembah. Dialah yang menyalakan sumbu bintang-bintang, yang menenun napas dalam raga yang fana, dan yang memerintahkan planet-planet menari dalam orbitnya. Namun, di Sanatana Dharma, sebuah misteri besar memunculkan pertanyaan. Mengapa Sang Arsitek Agung, Dewa Brahma, tidak memiliki kuil untuk memuja namanya? Mengapa di antara ribuan kuil Wisnu yang megah dan jutaan altar Siwa yang sakral, tahta bagi Dewa Brahma justru sunyi senyap? Apakah ini sekadar kebetulan atau ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar diceritakan kepada kita? Hari ini, kita tidak hanya membahas sebuah kutukan yang tertulis rapi dalam Siwa Purana. Di sini, kita juga akan membuka sebuah misteri Weda yang bahkan bersinggungan dengan sains modern.
kedalaman awal penciptaan, fajar peradaban kosmik ternoda oleh kegelapan yang paling mengerikan, yaitu ego. Dua kekuatan dahsyat, Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, terjebak dalam pusaran kesombongan. Gema pengakuan diri sebagai yang tertinggi mengguncang fondasi semesta. Puncaknya terjadi di perbatasan dunia para dewa, di mana realitas sendiri tampak bergetar. Brahma dengan nada yang penuh keangkuhan yang memekakkan, menuntut penghormatan dari Wisnu. Namun Wisnu dengan ketenangan membalas, "Kau lahir dari pusar kosmikku Brahma. Akulah tempat alam semesta bersandar. Hormatilah aku." Perdebatan itu bukan sekadar kata-kata, itu adalah pemicu perang. Pedang ego beradu dan divyastra, senjata-senjata surgawi yang mampu menghancurkan galaksi dihunus. Alam semesta menahan napas, Triloka berguncang hebat, di ambang kehancuran total akibat amukan kedua dewa tersebut. Di tengah pralaya yang sedang berlangsung, realitas terbelah. Sebuah pilar cahaya, Jyotirlinga tak terbatas, Agnistamba, meledak ke dalam eksistensi. Pilar itu begitu dahsyat hingga menyerap senjata-senjata pemusnah Brahma dan Wisnu, menghentikan perang seketika. Ego kedua dewa tersebut terusik. Rasa ingin tahu mengalahkan amarah mereka. Mereka sepakat untuk menyingkap misteri pilar ini. Siapa yang pertama kali menemukan ujungnya akan diakui sebagai yang tertinggi. Wisnu mengambil wujud Waraha. Ia meluncur ke bawah, menembus lapisan-lapisan patala, mencari dasar pilar tersebut. Sementara itu Brahma bertransformasi menjadi wujud Hamsa, angsa surgawi yang agung. Ia terbang ke atas, menembus langit tertinggi, mengejar puncak pilar yang tak terlihat. Waktu berlalu tanpa makna bagi para dewa. Kelelahan dan keputusasaan mulai menggerogoti keteguhannya, namun tak satu pun dari mereka menemukan ujung cahaya tersebut. Jauh di atas sana, Brahma juga mulai meragukan pencariannya. Puncak pilar itu tetap misterius. Di tengah keputusasaan, ia melihat sang dewi duduk di atas bunga ketaki jatuh dari atas, melayang dengan anggun di antara awan-awan kosmik. Brahma bertanya, "Dewi yang indah, dari manakah asalmu? Pernahkah kau melihat puncak pilar ini?" Bunga ketaki menjawab dengan suara lembut namun putus asa, "Aku telah jatuh selama berabad-abad dari tengah pilar ini, dan aku belum pernah melihat puncaknya. Bagaimana kau bisa menemukannya?" Disitulah kegelapan ego Brahma semakin pekat. Ia membujuk bunga ketaki untuk berbohong. "Lakukan ini untukku, dan kau akan dihargai. Bersaksilah di hadapan Wisnu bahwa aku telah mencapai puncak." Brahma dan Wisnu kembali ke pilar api, dipertemukan kembali oleh kegagalan yang sama, namun dengan hati yang berbeda. Wisnu dengan penuh kejujuran mengakui bahwa ia tidak dapat menemukan dasar pilar itu. Dia mengakuinya dengan rendah hati, namun Brahma dengan senyum palsu yang memuakan mengklaim, "Aku telah melihat puncaknya, dan inilah saksiku."
Ia menunjuk bunga ketaki yang dengan dusta menyetujui kebohongan Brahma. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Pada detik itu, lingga api itu bergemuruh, realitas meretak, dan dari dalam pilar cahaya yang tak terbayangkan itu, muncullah Dewa Shiva, Sang Mahadewa, dalam wujud cahaya yang menyilaukan dan agung. Penampakannya begitu dahsyat hingga melumpuhkan ego kedua dewa tersebut. Shiva dengan mata ketiga yang terbuka melihat ke dalam hati kedua dewa tersebut. Vishnu dan Brahma gemetar ketakutan, menyadari kesalahan fatal mereka. Vishnu dengan rendah hati memohon maaf, mengakui bahwa wujud Shiva tidak memiliki awal dan akhir, dan bahwa mereka telah buta karena keangkuhan. Shiva memuji kejujuran Vishnu, namun murka yang mengerikan tertuju pada Brahma. Kau pencipta yang telah merendahkan dirimu sendiri dengan kebohongan. Kau tidak akan pernah dipuja dalam yajna, dan tidak akan ada kuil yang didirikan khusus untukmu. Kutukan itu bergema di seluruh alam semesta. Bunga ketaki pun tidak luput dari hukuman. Kebohonganmu telah menodai kesucianmu. Kau tidak akan lagi digunakan dalam pemujaan kepadaku. Shiva memberikan sedikit belas kasihan, mengizinkan bunga ketaki untuk tetap digunakan sebagai hiasan luar, namun tidak pernah sebagai persembahan utama. Kemudian Shiva mengungkapkan makna di balik peristiwa tersebut. Pilar api itu adalah manifestasi aspek nirguna, simbol keberadaan tanpa batas. Sedangkan wujud Mahadewa yang berwujud adalah aspek saguna, jalan bagi manusia untuk memahami dan terhubung dengannya. Namun ada suatu makna yang lebih dalam dari kisah ini. Kebohongan Brahma bukanlah cacat moral seorang dewa, melainkan sebuah metafora kosmik. Brahma adalah personifikasi dari alam semesta material ini. Dan apa itu alam semesta? Ia adalah maya, sebuah fata morgana yang indah namun menipu. Seperti pengembara yang mengejar air di padang pasir, dunia material menjanjikan kebenaran, namun ia terus berubah, lapuk, dan akhirnya sirna. Brahma berbohong karena dunia yang ia ciptakan sendiri adalah sebuah ilusi yang tidak abadi. Brahma adalah sang penguasa waktu yang terikat waktu. Satu hari bagi Brahma adalah ribuan siklus zaman, jutaan tahun manusia yang memuai. Namun, meski umurnya mencapai triliunan tahun, Brahma tetaplah fana. Ia memiliki fajar kelahirannya dari pusar Wisnu, dan ia akan memiliki senja kematiannya saat semesta ditarik kembali ke dalam keheningan. Disinilah letak kedalaman nalar para resi kuno. Mengapa kita harus menyembah sesuatu yang memiliki batas? Mengapa kita harus bersujud pada panggung yang suatu saat akan roboh? Kita tidak memuja Brahma
Karena kita diajak untuk tidak terpaku pada ciptaan, melainkan mencari Sang Pencipta yang melampaui ciptaan itu sendiri. Tidak dipujanya Brahma bukanlah bentuk penghinaan, melainkan sebuah pengingat yang menyentuh sanubari, bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, bukan tujuan. Brahma adalah gerbang, namun bukan rumah yang kekal. Jika kita tidak memuja yang terbatas atau maya, lalu mengapa kita masih memuja arca, pohon, sungai, dan batu? Jawaban Upanishad sungguh mencengangkan. Kita tidak memuja bentuk luar, pohon atau batu tersebut, melainkan kesadaran semesta di dalamnya. Saat kita menyembah di tempat suci, kita diajak untuk melihat menembus batu dan arca, menembus ruang dan waktu, menuju satu titik di mana kematian tidak lagi berkuasa. Kita meninggalkan Sang Pencipta yang terikat waktu, demi menyatu dengan kesadaran yang tidak pernah lahir dan tidak akan pernah padam. Sebab pada akhirnya, kebenaran sejati tidak ditemukan pada apa yang bisa hancur oleh waktu, melainkan pada keheningan yang tetap ada, bahkan setelah seluruh alam semesta ini dilarutkan kembali ke dalam ketiadaan.